TV Al-Wahab. Hot Inspirasi. Miftahul Akhyar harus dihentikan sepak terjangnya karena sudah sangat berlebihan sekali. Bahkan Miftahul Akhyar mengkritik Presiden Soekarno yang dikatakannya bahwa Soekarno tidak sah menjadi Presiden Republik Indonesia, dan ini tidak benar dan harus dibantah. Dan Miftahul Akhyar memang harus dihentikan. Ini sangat merusak negara Republik Indonesia. Miftahul Akhyar sudah keblinger. Dan coba mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Miftahul Akhyar berikut ini. Presiden Soekarno adalah waliul amri Abdurrahman. Presiden katakanlah waliul amri ini Abdurrahman, tapi yang darurat. Kalaulah Pak Karno sudah mendapatkan gelar waliul amri Abdurrahman, lalu bagaimana selanjutnya dan sampai sekarang? Apakah bukan Abdurrahman? Artinya paling tidak semua itu waliul amri Abdurrahman semua. Anehnya kenapa hal-hal yang darurat kok diingoni? Padahal istilah darurat harus dihilangkan. Abdurrahman Yuzal. Tapi ini diingoni sampai sekarang, dan mungkin nanti Lalu apa tanggapan dari Gus Abbas, Ketua Umum PWILS dan juga Panglima Laskar Sabilillah tentang ucapan dari Mbah Miftahul Akhyar yang sangat nyeleneh ini? Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak tanggapan dari Gus Abbas tentang ucapan yang dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar bahwa dia mengatakan Soekarno tidak sah menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Saya lihat apa yang disebutkan oleh Kiai Miftahul Akhyar itu jelas sangat salah dan keliru di dalam membahas tentang masalah daruri. Memahami daruri itu bagaimana dan dikaitkan dengan ad-dararu yuzalu. Ini seolah-olah ad-dararu yuzalu itu yang darurat itu kemudian harus dihilangkan, sehingga pemerintah itu harus dihilangkan. Berarti pemerintah darurat itu artinya boleh diganti dengan yang lainnya, bahkan harus diganti dengan yang lainnya. Itu menurut saya itu salah itu. Itu nggak benar itu. Saya katakan nggak benar itu. Tidak sesuai dengan konsep usul fikih. Jadi konsep daruri di situ di dalam masalah yang berkaitan dengan usul fikih itu ada darar. Darar itu ada yang mengatakan doron itu adalah kalimat jamak daripada dorun bifathid dod atau bidomid dod turun dorar. Ada yang mengatakan dorar itu adalah mufrad, jamaknya adalah adrar. Ada lagi namanya dorurat, ada lagi doruriyun. Ini tidak sama. Jadi kalau seumpama kesimpulan beliau seperti itu, ya saya sendiri ketawa. Saya yakin beliau itu masih belum paham tentang masalah usul fikih itu. Jadi harus dikaji lagi itu beliau itu. Kenapa? Sebab saya lihat begini ya. Jadi yang namanya doror ad-dararu yuzalu dengan darurat itu beda tempat. Ya, kalau darurat itu kondisi darurat. Kalau doror itu faktor-faktor yang merusak sehingga menimbulkan satu hukum yang disebut hukum sifatnya daruriyun. Yaitu adalah hukum harus ditegakkan. Daruri itu sifatnya harus. Daruriyun itu adalah satu kebutuhan esensial untuk manusia, baik secara agama, spiritual, atau kemanusiaan, yang harus dilakukan, harus ada, harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sebab kalau tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kerusakan. Itu namanya daruriyun. Jadi artinya kalau seumpama Soekarno itu, Bung Karno itu diberikan julukan oleh Nahdlatul Ulama waliul amri daruriyu bisyauka, itu artinya adalah orang yang dipasrahi perkara tentang masalah yang berkaitan dengan negara Indonesia, termasuk kemerdekaan dan membentuk semua yang ada di Indonesia, ngurusin semua, ya tentunya bersama rakyat, bersama para ulama dan kiai, dan bersama para tokoh-tokoh semua. Tapi yang di depan adalah Bung Karno. Ad-daruri itu yang harus ada. Yang harus ada. Walaupun keharusan itu kemudian tanpa adanya istifa'us syurut. Dipenuhinya satu syarat-syarat untuk nasbul imam. Untuk mendirikan atau untuk mengangkat sebuah mengangkat sebuah presiden. Seperti harus pemilihan. Pada waktu itu nggak ada pemilihan. Ya, tapi kan jelas bagaimana, sudah cukup ada BPUPKI.
yang dianggap sudah menjadi sebuah konsensus kita semua bahwasanya BPUPKI adalah merupakan sudah sah sebagai perwakilan daripada seluruh bangsa Indonesia yang sudah dibentuk Dokuri Suzumbi Chosakai. Kemudian setelah BPUPKI kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mengangkat Bung Karno pada waktu tanggal 18 Agustus 1945, termasuk juga membuat Pancasila yang sudah dikumandangkan oleh Bung Karno di dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Di antaranya adalah satu adalah satu adalah kebangsaan, kemudian juga internasionalisme dan perkemanusiaan, kemudian demokrasi, kemudian juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kemudian yang 1 Juni itu kemudian digodok oleh BPUPKI, dan BPUPKI kemudian diteruskan oleh PPKI, sehingga PPKI dalam mematangkan pembicaraan dalam masalah Pancasila itu, termasuk juga mengangkat Bung Karno sebagai presiden, itu adalah digodok. Di antaranya adalah ada 9 orang, dan di antaranya adalah Mbak Wahid Hashim, Ki Agus Salim, dan ada Soekarno, ada Pak Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta ini adalah seorang putra daripada ulama besar. Kalau nggak salah itu bapaknya juga mursyid Torekoh itu, Naqsyabandiyah. Itu sudah dimusyawarahkan, sudah matang. Dianggap sudah mewakili aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mengurusi bagaimana Indonesia hadir, termasuk kemerdekaan Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari keputusan PPKI ini, itu Anda sudah jelas dan sudah sah. Soekarno sebagai presiden dan kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah mengamini semua. Apalagi bisyaukah, kemampuan. Kata Mbah Wahab Hasbullah mengatakan karena di Indonesia ini yang mampu mengurusi seluruh kepentingan orang Indonesia, mengakomodir seluruh kepentingan orang Indonesia, baik sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, itu adalah Bung Karno. Dan orang semua sudah mengamininya. Maka ketika kemudian masuk ke BPUPKI, digodok ke PPKI, maka itu dianggap sebuah konsensus daripada yang harus dimufakati atau harus dipegang sebagai sebuah amanat kebangsaan yang harus dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka ini tidak boleh ditongkel, Gus. Ini nggak boleh ditongkel, nggak boleh digantikan. Ini keputusan mutlak pasti. Lah sekarang bagaimana hubungannya dengan Waliyul Amir Dorul Bisyauka? Lah ini kenapa pada waktu itu Indonesia langsung memilih Bung Karno melalui PPKI tanpa adanya pemungutan suara? Ini kan berarti tidak ada istifa'us syurut, tidak ada pemenuhan syarat-syarat pemilihan Nasbul Imam. Karena dilakukanlah karena keadanya darurat. Sebab pada waktu itu Indonesia memerlukan seorang pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, kalau tidak ada presiden, itu maka terjadi perpecah belahan, terjadi perang saudara. Semuanya faksi-faksi yang ada di Indonesia mengklaim dirinya berhak atas kemerdekaan, bahwa mereka lah yang memerdekakan. Bahkan masing-masing mau berdiri sendiri. Ada yang mengatakan sosial politik, ada yang mengatakan ekonomi, ada yang mengatasnamakan agama dan Islam, macam-macam. Ini kalau seumpama dibiarkan, maka akan terjadi doror di Indonesia ini. Apa dorornya? Sesuai dengan apa yang disebut dengan Al-Asbah wan Nawair, yaitu kitabnya Imam Suyuti, yang mengatakan bahwa ad-doror dalam masalah ini adalah hubungannya dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah diantaranya apa? Al-kulliyatul khamsah, yaitu satu adalah hifdzuddin. Kalau seumpama tidak dipilih presiden, maka agama akan rusak. Perang saudara itu tidak ada yang menguntungkan agama. Walaupun perang itu mengatasnamakan agama, tidak ada yang menguntungkan agama. Masjid, madrasah bisa hilang, madrasah bisa rusak. Nomor 2 adalah hifdzul nafas, menjaga jiwa. Kalau terjadi peperangan antar saudara, jiwa kita. Apa bedanya kalau begitu dengan setelah merdeka dan sebelum merdeka? Kalau semua pada akhirnya kita perang juga. Nah, hifdzul nafas. Kemudian ada lagi hifdzul akal. Akal akan hilang, kehancuran akal, logika. Nomor selanjutnya adalah hifdzul nasl, generasi, keturunan, dan hifdzul mal, terus materi akan rusak. Lah ini yang disebut oleh maqasidus syariah, hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nafas, hifdzul nasl, dan hifdzul mal ini. Ketika agama itu rusak, ketika kerusakan itu terjadi pada harta, keturunan, akal, dan jiwa, ini disebut doror, yang bisa menimbulkan keadaan yang disebut keadaan darurat, sehingga muncullah satu hukum qaidatul kulliyah yang disebut dengan ad-daruratu tubihul mahdzurat,
maka istifa usyurut untuk tasbul imam dianggap darurat, keadaannya darurat, tetapi hasil daripada hukumnya itu sah karena tubihul mahdurat, memperbolehkan ibaha, dan itu sah. Nomor dua, jadi adanya Nahdlatul Ulama itu kemudian adanya Nahdlatul Ulama memunculkan satu keputusan bahwa Bung Karno itu waliul amri daruri bisyaukah itu tahun 1953 dalam Munas Alim Ulama di Cianjur. Sedangkan keputusan Bung Karno sudah jadi presiden sejak tanggal 18 Agustus 45. Itu kacek berapa tahun itu? 10 tahunan. 10 tahunnya. 10 tahun 13 tahunnya. Ya. 13 tahun. Berarti artinya apa? Dulu orang-orang yang bermufakat, kemudian ada beberapa perjalanannya itu terjadi perdebatan, akhirnya ada beberapa orang yang membelot atas nama kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi artinya apa? Itu artinya semua itu bukan faktor agama, bukan faktor keabsahan Soekarno atau tidak, tetapi itu adalah faktor politik. Politik yang mengatasnamakan kepentingan, politik yang mengatasnamakan rakyat, politik yang mengatasnamakan agama. Padahal yang namanya Bung Karno jadi Bung Karno itu jadi presiden itu sudah dimufakati dan selama 10 tahun itu nggak ada masalah. Tapi ternyata setelah itu ada, ketika terjadi pemberontakan, ketika terjadi ada wacana-wacana bentuk negara atau perdebatan di dalam perjalanannya, ternyata ada yang setuju, ada yang tidak, dan pada akhirnya terjadilah gejolak. Berarti kan faktor politis itu, bukan faktor agama. Lah di sini makanya yang paling esensial bagi mereka-mereka yang ingin mendongkel Bung Karno adalah soal keabsahannya secara syariat, secara agama. Ini secara agama kira-kira sah atau tidak? Sebab ada beberapa orang yang menjual politik untuk menguasai Indonesia dengan cara menjual agama. Maka kemudian akhirnya mempertanyakan masalah agama. Ini Soekarno sah apa tidak? Secara agama. Maka disinilah kepahlawanan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tanggap dalam masalah ini. Ini masalahnya pertanyaan mengarah kepada keabsahan negara. Maka Nahdlatul Ulama tahun 1953 sebelum pemilu pertama yaitu tahun 1955 itu diadakan di Cianjur, itu Munas Alim Ulama kumpul, semua dibicarakan. Ini Bung Karno sah tidak secara agama. Pure. Lagi tuh. Dibukalah usul fikihnya, tafsir Qur'annya, hadisnya dibuka, kemudian asbaban nadhair, jam'ul jawami, irsyadul fuhulnya, semuanya kitab-kitab usul fikih hadisnya dibuka secara kaidah agama sehingga memunculkan sebuah hukum secara tegas oleh Nahdlatul Ulama demi untuk persatuan dan kesatuan daripada bangsa Indonesia, demi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, demi untuk tidak terjadinya fitnah perpecah belah antara rakyat Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama untuk menyelamatkan Indonesia maka memunculkan sebuah hukum bahwa Soekarno sah sebagai presiden, dan Bung Karno dihukumi sebagai apa? Dijuluki sebagai waliul amri daruri bisyaukah, satu orang yang mampu dipasrai perkaranya orang Indonesia, presiden Indonesia ad-daruri, yang harus ada pada waktu itu karena kondisinya darurat. Karena kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi doror. Itu maksudnya seperti itu. Jadi yang yuzalu itu dorornya, bukan pemerintahnya. Kalau seumpama perintahnya dianggap doror atau darurat, berarti nanti Bung Karno kalau seumpama tidak sah, didongkel lagi, darurat lagi, berarti semua kondisi yang ada darurat semua. Satu. Kenapa Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa Bung Karno itu sah? Karena kalau seumpama Bung Karno itu dianggap tidak sah, Bung Karno itu sudah membentuk departemen-departemen, mengangkat Menteri Agama Ki Masyhur dan Nahdlatul Ulama. Kalau seumpama tidak sah secara syariah, secara agama tidak sah, berarti Menteri Agama tidak sah, Ki Masyhur tidak sah. Ki Masyhurnya sudah mengangkat departemen agama, melantik, berarti tidak sah. Departemen agamanya melantik lebih-lebih yang untuk mengawinkan para lugu, penghulu mengawinkan, berarti tidak sah. Taukilnya tidak sah. Kemudian juga akhirnya berarti mengawinkannya tidak sah. Banyak terjadi hukum zina pada waktu itu. Maka di sini Nahdlatul Ulama dalam rangka hifdzuddin, ad-darar yuzalu, ini harus dibuang. Maka dari itu dianggap sah supaya selamat, agama selamat, negara selamat, bangsa selamat, bangsa selamat, agama selamat, negara selamat, dan rakyat pun selamat. Inilah
kepahlawanan daripada Nahdlatul Ulama di dalam rangka membela daripada keselamatan bangsa ini.